di Nabi ya Rasulullah wa rizqna anna wa rizqni fa'alna amin ya rabbal alamin. Ya, itu adalah sebagai doa kita dalam menuntut ilmu, sehingga perlu dibaca, perlu penegasan. Yang kedua lagi, kita baca Fatihah layaknya dalam pesantren, biasanya mengirim doa kepada pengarang-pengarang kitab kita, ya. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana fi fid-dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma amitana bi madadi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan ini kita akan diskusi tentang bulan Muharram. Ini memang Zoom memang untuk belajar diri sendiri, karena lama saya tidak pembelajaran secara tatap muka karena mahasiswa sedang libur ya. Ini beberapa kelas saya pada hadir, atau dari NU itu Mas Samsul ataupun Mbak itu siapa Zida dan teman-teman yang lain enggak apa-apa ya. Ini konsepnya memang konsep belajar. Dulu saya punya kajian namanya mahasiswa mengaji. Setiap rutin kita ngaji sebulan sekali, bahkan seminggu sekali ada, yaitu mahasiswa mengaji ya. Tapi karena kondisinya tidak mungkin untuk saat ini, sehingga kita belum memulai ya. Oke, itu Muharram ya. Itu adalah salah satu kajian kita. Insya Allah besok hari Rabu kita akan masuk di bulan Muharram ya. Pernah saya tulis di tanggal 2 September, kemudian saya edit lagi, kemudian saya tampilkan di khutbah di hari Jumat ya. Dalam dalam ayat Al-Qur'an itu disebut Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Asyahru kalau dalam bahasanya Mas Samsul atau Mbak siapa tadi, Mbak Widya ya. Sinta Zidna. Zidna. Zidna orang mana? Dari mana? Di Ibnu juga ya? Iya, Pak. Dari Kendal lah, Pak. Kendal. Ya, biasanya kalau dalam pesantren gini. Asyarul haramu bisyaril haram. Kalau tidak salah kayak gitu. Bulan haram dengan bulan haram ya. Asyahrul haramu bisyahril haram. Asyarul haramu utawi bulan haram bisyahril haramu, maka pada sesuatu itu patut dihormati. Maknanya seperti itu kalau tidak salah di Al-Baqarah 194 ya. Asyahrul haramu bisyahril haram. Asyahru utawi di bulan haram bisyahril haram, maka segala sesuatu patut dihormati. Kalimat yang di situ adalah bisyarul haram ya. Jadi ternyata jelas sekali di tahun baru Islam itu bagi orang muslim itu sangat spesial ya. Spesialnya apa? Karena akan dilakukan di seluruh penjuru dunia seperti itu. Karena tahun baru Islam itu dirayakan tidak dengan meniup trompet atau menyanyikan kembang api. Besok kita lihat kan tidak ada. Tapi perayaan tahun Islam itu dilakukan dengan perenungan atau ibadah. Hanya masjid-masjid tertentu yang bisa melakukan seperti ini. Sepemahaman saya itu contoh Istiqlal. Itu Istiqlal bagus. Setelah semua, saya walaupun sebagai sekretaris juga belum bisa melakukan seperti itu. Karena butuh orang yang konsen. Atau mungkin dari Ibnu kita akan menyelarakan seperti itu, namanya muhasabah. Di daerah sekarang setahu saya belum ada itu. Ya di daerah sekarang, Banaran, itu belum ada. Bahkan kalau secara keislaman seperti ini, keislaman saya perlu ada penguat, sehingga Ibnu ataupun NU itu harus jalan. Contohnya kayak Pak Ali Masyar itu di Kalisegoronya mendengungkan NU-nya, ya istilahnya. Karena budaya-budaya tahun baru Islam di Muhammadiyah, keislaman saya kurang ada. Tapi kalau misalnya di NU itu, di Nadiyin itu ada, atau awal tahun dan akhir tahun. Ya, kita lanjut ya. Dan dari Islam dilakukan dengan cara perenungan atau ibadah, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ya, ini sebenarnya saya biasanya ngaji kitab kuningan. Ya. Ini saya tak buat umum karena yang hadir tidak selamanya dari orang pesantren, tapi juga orang umum ya. Akan saya tak buat PowerPoint. Sebelum memasuki bulan suci tersebut, suci itu dalam artian adalah haram. Alangkah baiknya kita memahami mana Muharram itu. Ya, mungkin kita memahami itu
Yang pertama adalah secara ontologi. Ya, karena kita orang akademik, maka ada istilah ontologi atau pemanaan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi kayak gitu kalau dalam orang sains ya. Tapi ada juga yang memanai ontologi itu ada secara lughawi, ada secara maknawi kayak gitu. Kalau dalam makna kitab seperti itu ya. Haram itu berasal dari kata haram, harama yahramu, fa'ala yaf'alu. Dalam kamus Al-Munawwir, kitabnya kamusnya tebal ya, warnanya biru. Muharram itu bermakna al-mamnu. Al-mamnu itu artinya yang dilarang. Ya, al-mamnu, mamnu, yang dilarang. Ada pula istilah al-muharramu yang artinya terhormat. Ada istilah-istilah nama haram itu disematkan dalam ibadah kita. Contoh-contoh. Atau istilah-istilah di tempat-tempat tertentu. Contoh ya, Masjidil Haram. Ada juga takbiratul ihram. Nah, gitu. Pakainya fasih. Gitu. Sebentar ya. Kelihatan ada yang teriak. Mohon maaf. Ada gangguan. Anak itu Pak. Teriak kenapa. Saya lanjut aja ya. Ada istilah Masjidil Haram. Ada takbiratul ihram. Dulu waktu saya belajar di pesantren ya, di Kauman Pemalang Salafiyah itu guru saya Ustadz Ramadan, ya Kiai Haji Ustadz Ramadan itu mengajari bahwa haram itu tidak selamanya dihindari, tapi haram itu justru karena memuliakan. Contoh ya, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu arti secara bahasa adalah masjid yang haram, ya masjid yang haram. Haram untuk apa? Untuk membunuh nyamuk, mencabut rumput, atau bercerita di masjid. Itu semua haram. Jadi kalau kita memasuk masjid tersebut, maka segala sesuatunya setelah masuk menjadi haram. Termasuk berbicara atau bercerita. Nah itu haram. Ya, jadi setelah masuk. Tapi ketika keluar dari masjid tersebut, maka menjadi halal. Apa itu? Bisa jadi bercerita, berjalan kaki, atau mencabut rumput, atau membunuh nyamuk. Jadi haram. Tapi ada juga, contoh lagi ya, takbiratul ihram. Takbir yang haram. Haram untuk apa? Setelah takbir ada haram untuk makan, setelah takbir haram untuk minum, setelah takbir haram untuk jalan kaki, setelah takbir haram untuk berbicara, dan tindakan lainnya. Ada juga takbir itu halal. Takbiran orang Allahu Akbar setelah ya, walaupun setelah takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan boleh jalan. Bahkan ada takbir keliling dan seterusnya. Itu artinya kan tidak diharamkan untuk jalan kaki atau mungkin mengendarai mobil dan seterusnya. Ya, itu maka namanya takbiratul ihram. Takbir yang haram. Ada juga Masjidil Haram tadi ya. Dah, kayak gitu ya. Pada dasarnya tadi ketika orang Allahu Akbar takbiratul ihram, maka semuanya menjadi haram. Haram untuk makan, minum, jalan kaki, berbicara dan seterusnya. Oke ya, saya next dulu ya. Oke. Lalu ada pertanyaannya adalah apa sajakah yang dilarang pada bulan haram nanti setelah hari Rabu itu. Allah menjawab melalui pesan yang tulis tadi, makna al-baqarah tadi itu, yaitu menyakiti kepada orang lain, seperti berperang, membunuh. Di zaman Nabi itu dilarang untuk membunuh atau berperang saat masuk bulan haram atau Muharram. Ada juga dilarang untuk ketika itu bulan Ramadan juga sama, dilarang untuk berperang. Jadi ada 4 bulan tertentu itu memang
diharamkan. Nah, salah satunya adalah di bulan Muharram. Nah, sehingga di sini adalah pesannya apa? Ya jangan menyakiti orang lain, termasuk lisan dan seterusnya. Ya. Nah, Al-Baqarah 119 tadi itu Asy-Syahrul Haram bisyahril haram, ya. Itu adalah bulan Muharram itu tidak diperbolehkan untuk menyakiti kepada orang lain. Terlebih di saat ini yang serba digital, kita harus menghindari atau menghindari dari menyakiti orang lain. Kalau ya seperti ujian kebencian, hoax, dan seterusnya. Kalau di Indonesia sudah ada perang, maka perang yang sangat mungkin adalah hawa nafsu, ngerasani orang, dan seterusnya. Karena memang itu menyakiti, ya. Ada Muharram yang akan datang nanti, maka adanya gencatan senjata. Kalau dalam bahasa Islam, tanda petik, ya. Artinya kalau sudah ada perang, maka hal ini dilakukan untuk melakukan bulan mulia tersebut. Perbuatan menyakiti orang lain, baik dilakukan secara lisan atau perbuatan harus dikurangi dari sekarang. Bisa jadi kalau secara Jawa itu, kalau bulan Muharram itu ya tidak melakukan apa-apa, mungkin mantu dan seterusnya. Ya bisa jadi dengan makna seperti ini. Tapi saya kurang paham ya secara filosofi Jawa. Nah, mana haram yang melekat pada istilah tersebut adalah untuk memuliakan. Jadi bukan untuk menghindari, tapi memang untuk memuliakan. Bukan untuk dihindari dengan cara orang yang tidak melakukan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama. Sehingga ia harus tetap menjaga keilmuan dalam beribadah. Artinya apa? Ya sudah ketika masuk bulan Muharram itu banyak zikir, banyak doa, banyak merenung. Karena kalau melakukan perbuatan yang dilarang keharamannya akan menjadi dosa seperti itu. Misal lagi ya, sebagaimana sholat akan batal jika orang tersebut makan atau minum. Di Masjidil Haram akan kena denda saat orang akan membunuh hewan. Nah, sama ketika orang masuk di bulan Muharram, ternyata orang bisa menyakiti orang lain, ya itu akan batal orang tersebut atau orang tersebut tidak menjadi mulia, ya karena telah menyakiti bulan Muharram. Nah, lantas sehingga agama itu menganjurkan kita untuk apa istilahnya ya, menekankan apa sih yang harus dilakukan di bulan Muharram itu. Banyak ya hadis yang mengatakan satu, nanti di tanggal 10 hari Asyura. Jadi kalau dalam cara bahasa Arab itu kan Asyarodun, ya, 10. Itu dikenal dengan sebutan Asyura, Asyara, Asyura, Asyara, ya, Asyara, Asyarodun 10. Ya. Sebagaimana hadis ini, kalau saya bacakan hadisnya, itu kan maknanya ya, kurang lebih seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza yauma Asyura wa lam yaktubuhu alaikum siyamuhu wa nasaimu faman syaa falyasum wa man syaa falyuftaru." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Hadza yauma Asyura," ya ini hari 10 ya, atau tanggal 10. Hadza utawi iki yaumun dina Asyura itu dina sing ke-10 ya. Walam yaktub, ya walam yaktub itu tidak mewajibkan, orang wajibake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh apa siamu puasane. Puasanya siapa itu di situ? Siamuhu puasanya orang tersebut. Wa ana dan saya sekarang imun, ananya Nabi Muhammad, orang yang sedang berpuasa. Faman sya'a, maka barang siapa yang mau berpuasa, faliyasu maka berpuasalah. Wa man sya'a, apabila itu menghendaki tidak berpuasa, faliyuftiru maka tidak berpuasa, tidak apa-apa. Karena hukumnya adalah sunnah, seperti itu. Artinya melonggarkan. Oke, saya next. Adapun pada puasa tersebut dihapuskan dosa selama 1 tahun yang lalu, sebagaimana hadis Abu Qatadah. Ya, oke, kalau saya bacakan hadisnya kurang lebih seperti ini. Apa itu hadisnya Nabi? Wasiyamu yauma asyura ahtasibu ala wahi an yukafiru sanatal lati qablahu. Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura. Beliau menjawab puasa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Rahawahul Bukhari. Nah itu satu puasa di Asyura. Yang kedua berbagi sedekah. Memang ada hadis yang bunyi siapa yang mengusap tangannya kepada
kepala anak yatim di asyirah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Man massaha yadahu ala ra'si yatima yauma asyura. Rafa'allahu ta'ala bikulli sya'rata darajatan. Man masaha, siapa yang mengusap ala ra'sihi yadahu dengan tangannya orang tersebut, man ya, ala ra'sihi di atas kepalanya anak yatim ya masyarakat di hari yang ke-10, rafa'uhu maka Allah akan mengangkat di kulli sya'ratin setiap rambut itu 1 derajat. Ya, dihitung nanti rambutnya kalau teman. Nah, kedua di sini berbunyi ini berdasarkan referensi yang saya dapat kalau dalam ilmu mustalahul hadis itu sebenarnya perawinya lemah atau dalam bahasa hadis itu mustalahul hadis namanya matruk. Matruk itu ada yang ditinggal. Jadi rawinya ada sesuatu yang ditinggal. Namun pesannya tidak mengurangi esensi dari menyantuni anak yatim. Artinya pesan ini tetap bagus, tidak apa-apa ya. Berarti menyantuni anak yatim sangat dianjurkan secara Al-Quran dan hadis. Nah, bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa kedekatan Nabi Muhammad dengan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya kayak gitu ya. Jadi ada istilah anak waka filul yatim tahata ini fil jannah wa asyara bis sababati wal wusta wa farraqa bainahuma qalila. Saya dan orang yang menangguh hidung anak yatim seperti 2 jari ini. Ini itu ya itu antara telunjuk sama yang tengah ketika di surga. Nah, ini hadisnya kalau yang ini sahih Bukhari Muslim ya. Artinya apa? Bahwa membantu dan yatim sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga kalau dalam lingkungan masyarakat Asyura itu 10 surah itu adalah hari anak yatim, hari rayanya anak yatim. Ya, memang Nabi Muhammad sendiri kebetulan yatim ya. Jadi ketika Syura itu ya kita banyak menyantuni ke anak yatim. Tapi yang yatim itu sekarang kan juga ada yang kaya sekali. Artinya bagaimana? Ya tetap dibantu tapi secara mental. Jadi anak mentalnya yatim itu sangat lemah ya. Ketika hari Asyura itu membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Nah, ini kalau dalam catatan kalender saya itu berarti Selasa Asar, biasanya guru saya dulu namanya Kiai Asrori bahasa Arab itu di Salafiyah Kauman Pemalan itu ngajari berdoa untuk santri doa akhir tahun. Kemudian habis nari berdoa untuk doa awal tahun. Insya Allah Selasa nanti. Nah, seperti inilah ajaran dari Nahdlatul Ulama. Guru-guru kita seperti itu. Artinya harus kita pelajari dengan baik apa istilahnya adat kebiasaan yang seperti ini ya. Memang tidak ada di satu rujukan Al-Quran mengenai anjuran membaca bacaan zikir itu ya. Namun hal ini merupakan amal saleh yang harus kita lakukan ya, daripada orang mohon maaf lah tidak baik ya di malam tahun baru Islam itu atau mungkin kungkum atau yang lainnya membah keris dan seterusnya, lebih baik melakukan seperti ini ya. Keempat yang terakhir adalah muhasabah diri atau introspeksi diri atas apa yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun. Kita menimbang mana amal baik kita, mana yang lebih banyak, mana yang baik dan buruk. Kitalah yang mengetahui bukan orang lain. Artinya apa? Tidak usah nuduh ya saya yang paling soleh, kamu yang paling tidak baik atau tidak soleh. Caranya perbanyaklah zikir dan berpikir. Ya, karena Anda semua adalah mahasiswa yang mulai belajar berpikir. Tidak hanya zikir saja secara lisan, tapi otak juga mulai mikir ya. Dengan demikian, hadis yang tidak ada kaitnya dengan contoh ya, mohon maaf nih, membuat sesaji, mandi di tahun baru Islam atau kungku, menyelenggarakan hajatan atau manten itu di bulan Muharram tidak boleh, misalnya saya sedekah bumi dan perbuatan lain di mana benar tidak ada kaitannya dengan Islam. Islam mengenal semua hari baik. Waktu itu milik Allah, hidup itu milik Allah. Jadi artinya apa? Anda usah takut di bulan Muharram. Artinya Muharram itu ya bulan baik, ya kita banyak zikir saja. Hanya faktor bulan sajalah sebagai pantangan atau Muharram itu sendiri. Dampak perbuatan yang seperti itu syirik, hati-hati. Ada yang ngubah barang, ngubah sarung, ngubah ini. Katanya Muharram itu tidak boleh. Syirik merupakan perbuatan yang sangat berdosa karena menyekutukan Allah atau mempercayai kekuatan selain Allah. Ya, itu saya pelan-pelan ya. Nah, ya ini terakhir aja. Ini memang ngaji saya itu tidak usah lama-lama ya. Ngaji itu paling 15 menit, 20 menit saja cukup. Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 1,
Muharram adalah bulan yang mulia. Dinamakan haram itu ya karena untuk menghormati bulan tersebut. Sebagaimana istilah Masjidil Haram atau takbiratul ihram. Ada amalan yang sangat bagus di bulan tersebut. Mari kita lakukan. Yang pertama, berpuasa di bulan tanggal 10 atau disebut dengan Asyura. Kedua, berbagi kepada sesama, khususnya adalah anak yatim. Orang menyebutnya dengan hari raya anak yatim. Yang kedua, membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Biasanya ini ya, kalau saya sih melakukannya kalau akhir tahun dilakukan pada asar. Ya. Itu di Yasin kan banyak ya, terbitan Menara Kudus itu. Atau tanggal 18 Juli-nya itu nanti ada maritnya berdoa. Bahkan dilengkapi biasanya baca Yasin, tahlil, dan seterusnya malah lebih bagus lagi. Kalau di masjid-masjid tertentu kayak saya sebut Istiqlal, makan malamnya ada sholat hajat, ada sholat tahajud, ada sholat tasbih, dan seterusnya. Muhasabahnya bagus. Ya. Terakhir, sisi dengan memperbanyak zikir dan berpikir. Siapa tahu nanti Ibnu akan membuat ini introspeksi diri, misalnya di masjidmu atau di mana, atau di Pondok Aswaja, atau di tempatnya Pak Ali, misalnya, apa Asakaufa, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, memperkuat akidah agar terhindar dari kepercayaan seperti buat sesaji, jangan sampai ya, kungkum, setega bumi, mempercayai suatu hari itu hari buruk dan sebagainya, itu menjadi syirik. Ya. Oke, itu aja tulisan saya sederhana. Semoga kita bisa menjalani di bulan Muharram dengan baik dan kita bisa melakukan panjang umur, dosa-dosa yang kemarin bisa hilang dan melakukan yang langkah berikutnya. Ya. Insya Allah nanti Selasa saya akan melakukan ujian terbuka dokter saya. Selasa berarti 30 Dzulhijjah. Ya, Selasa jam 8 sampai jam 10. Ya, insya Allah Mas Samsul ini kemarin sudah selamat-selamat itu ya. Ini Iya, Pak. doanya Selasa, mudah-mudahan saya ujiannya lancar. Itu selesai, insya Allah dokter saya resmi. Ya tadi ya. Itu aja, ada yang mau disampaikan atau tidak? Nggak usah lama-lama ngaji itu. Ya, kecuali kapan ini kalau ada Mas Samsur kayak gini, saya malah senang pengen ngaji kitab lagi. Ini kan tadi saya umum, ya saya ngajar anak-anak yang agama sama beberapa mahasiswa saya. Kalau saya ngaji itu targetnya tidak banyak-banyak, minimal satu atau tidak ada sekalipun biasa. Seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan? Ini Pak Agung Wianto ya? Anda salah, Unes Agung Wianto. Ya, betul, mungkin. Ya. Ya, ada mau didiskusikan, monggo kalau ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Oh, nggih, Pak Agung Matur, Pak Agung Wianto. Atas ketiadanya ternyata ada Pak Oke, Agung. sami-sami Pak. Mohon maaf, hanya mendengarkan. Tidak apa-apa. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sama teman-teman semuanya saja. Ya. Itu aja ya. Ada yang mau disampaikan? Ini ya, materi ini materi singkat memang. Tujuannya saya tidak membuka hadis-hadis yang terlalu banyak. Memang tujuannya untuk kita biar tahulah bahwa nanti besok ada bulan Muharram dari Rabu. Ya, maka kita harus banyak mempersiapkan diri, syukur doa awal tahun dibaca, doa akhir tahun dibaca. Kalau pas saya imamnya ya nanti saya bacakan biasanya seperti itu. Ya, berarti ada ritual seperti itu. Jadi kalau misalkan tidak ada, ya kita harus kuatkan lagi. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Mas Samsul atau dari teman-teman kalau tidak ada, saya rasa cukup saja. Ya. Ada Mas Samsul? Dari saya belum ada, Bapak. Ya, Terima kasih. sama. Ya, tidak apa-apa. Ya. Oke, ya makasih nih kehadirannya semua ya. Ada kurang lebih ya Mbak Umairah, kemudian Mas Samsul, Mbak Siti, ya Pak Agung, Mbak Zakiatul, serta Zidna. Oke, ya itu aja ya. Nanti ya saya biasanya ada kajian untuk tatap muka, tapi karena masuk pada libur ya saya ya sudah libur dulu aja, tidak apa-apa. Yang penting esensinya saya sampaikan saja pada hari ini. Ya. Oke, itu tutup aja. Saya cukup sekian. Silakan bisa lanjut aktivitas Anda yang akhir pekan ini. Mudah-mudahan saya harapkan ya lancar semuanya, berkah semuanya. Jangan lupa ya ibadahnya ya dijaga. Ya nanti malam tahajudnya, duhanya, nanti malam tahajudnya, hajatnya dan seterusnya. Ya itu tadi pesan nanti hari Selasa jangan terlalu capek ya kerja tidak masalah ya. Tapi dijaga kerjaannya untuk ibadah di malam harinya. Karena
Serabunya kan libur. Maksud saya seperti itu. Biar kita dapat memaknai makna dari Muharram tadi. Mulianya ada di mana? Ya, mulianya biar dapat. Ya, cukup dari saya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'man, hamdan yakin katsir masira. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-afat wa min hajat min syitafat sakhin khairi wa amdan dalamat. Allahumma taqabbal min syuhadana wa siyamana wa alqana wa syudana wa takhassu wa ta'awudu sallallahu alamin. Rabbi qina wal mu'minina wa ahmad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semuanya ya. Perhatiannya yang ngaji-ngaji kayak gini ya, sedikit biar bentar besok kapan-kapan kita baca kitabnya saja ya, semuanya biar kita lebih paham seperti itu. Oke, kita aja ini saya buat umum jadi biar karena yang datang umum juga banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama ya, sama-sama ya. Saya tutup ya, di hitungan ketiga saya mati 1, 2